Hotman Paris minta polisi tampilkan Peggy alias Perong ke publik. Netizen banyak yang meragukan sosok DPO pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon, yaitu Peggy atau Perong. Hotman Paris minta polisi tampilkan Peggy alias Perong ke publik. Netizen banyak yang meragukan sosok DPO pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon, yaitu Peggy atau Perong. Sosok Peggy diketahui mulai beredar di media sosial dan viral di mana-mana. Atas hal itu, kuasa hukum korban, Hotman Paris Hutapea meminta kepada Polda Jawa Barat, Jabar, agar segera menampakkan sosok Peggy ke publik untuk meredam asumsi netizen yang tak percaya dengan penangkapan salah satu DPO pembunuh Vina tersebut. Mulanya, Hotman mengunggah salah satu akun Instagram yang memunculkan muka diduga Peggy. Namun, salah satu akun lainnya kemudian mempertanyakan foto yang digunakan akun tersebut didapat dari mana. Sehingga, Hotman meminta agar Polda Jabar membeberkan saja secara resmi sosok Peggy kepada publik. Mohon Polda Jabar buat konferensi pers dengan menampakkan fisik org DPO yang tertangkap ini. Pinta Hotman dalam akun Instagramnya, Kamis 23/5. Sebelumnya, perburuan buronan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon akhirnya menemui titik terang. Salah satu DPO atas nama Peggy alias Perong telah berhasil ditangkap. Ya, Peggy sudah ditangkap, kata Direskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan saat dikonfirmasi, Rabu, 22/5. Surawan belum merinci ihwal penangkapan ini. Dia hanya menyampaikan Peggy ditangkap di Bandung pada Selasa, 21/5 malam. Iya, atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, jelasnya. Sumber, jawapos.com. Editor, Edwir Sulaiman. Breaking News, Hotman Paris beberkan BAP 7 terpidana kasus pembunuhan Vina. Ungkap kekejian para pelaku. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris mengungkapkan berita acara pemeriksaan BAP 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris mengungkapkan berita acara pemeriksaan BAP 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Dalam BAP tersebut, Hotman membeberkan kekejian para pelaku yang menganiaya Vina lalu memperkosanya pada 2016 lalu. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci, jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya memerkosa, ujar Hotman Paris dalam akun resmi Instagramnya yang dikutip, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Hotman menyebut bukti pemerkosaan Vina di mana salah satu terpidana yang mengaku mengeluarkan air maninya di tubuh korban diakibatkan saling berebut ketika memerkosa. Hotman kemudian menyinggung soal keterlibatan terpidana Saka pada saat kejadian. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini. 8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi, dan keluarganya, pasti ketangkep itu yang 3 orang. Ungkap Hotman. Sebagaimana diketahui, dalam perjalanan kasus Vina Cirebon kembali viral ketika diangkat ke film layar lebar. Hingga akhirnya kepolisian memutuskan untuk membuka kembali kasus itu karena 3 DPO yang belum tertangkap. Pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, Polda Jawa Barat akhirnya berhasil menangkap Peggy Perong alias Peggy Setiawan di kota Bandung, Jawa Barat. Selama 9 tahun pasca kejadian, Peggy mengganti nama menjadi Robi dan bekerja sebagai kuli bangunan. Peggy bahkan kerap berpindah-pindah lokasi di antaranya di Cirebon dan Bandung. Adapun hingga kini polisi masih memburu 2 DPO lain pembunuhan Vina dan Eki, yakni Andi dan Dani. Peggy Setiawan mengaku jadi tumbal di kasus pembunuhan Vina. Sugiyanti Iriani, kuasa hukum Peggy Setiawan membongkar sejumlah kejanggalan penangkapan Peggy. Ibunda Peggy Setiawan alias Perong, Kartini, memberikan pernyataan terkait penangkapan anaknya oleh polisi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon.
Kartini menyatakan bahwa anaknya bukanlah pembunuh Vina Cirebon. Keyakinan ini didasarkan pada pengakuan Pegi sendiri saat mereka bertemu di Polda Jabar. Saya tidak melakukan hal sekeji itu, anak saya menjawab seperti itu. Anak saya berpesan, Ma, jikalau saya tidak ada umur, saya minta maaf. Saya rela dan ikhlas jadi tumbal anak orang berpangkat. Saya enggak apa-apa mati syahid, saya enggak apa-apa tanggung dosa orang punya kalau tuduhan itu dijatuhkan ke saya, ujar Kartini dalam video yang diunggah @lambe_turah. Kartini mengungkapkan kesedihannya dan menyatakan bahwa anaknya difitnah dalam kasus pembunuhan Vina. Pernyataan ini membuat netizen meragukan bahwa Pegi yang ditangkap polisi adalah orang yang sebenarnya dicari dalam daftar pencarian orang DPO. Bisa jadi aku salah bilang kalau Kenangan foto Vina korban pembunuhan berencana di Cirebon masih tersimpan di ponsel milik sang kakak. Foto, kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, menyatakan bahwa pihaknya enggan memberikan komentar mengenai spekulasi yang beredar di masyarakat. Kami kuasa hukum keluarga tidak bisa menjawab, kecuali institusi kepolisian yang memang sekarang berproses, ujar Dewi dalam video di kanal YouTube Kompas TV. Intan berharap pihak kepolisian dapat menangani kasus pembunuhan Vina ini dengan transparan untuk mengurangi perdebatan dan spekulasi yang beredar. Banyak sekali spekulasi yang muncul bahwa DPO yang tertangkap ini bukanlah DPO yang dimaksud. Itulah, kembali lagi, sekarang prosesnya ada di kepolisian. Hanya pihak kepolisian yang bisa menjawab itu semua. Kami mengharapkan transparansi, ucapnya. Intan Malenka, sapaan akrabnya, mengaku minim informasi mengenai sosok Pegi alias Perong, yang disebut polisi sebagai satu dari 3 DPO dalam kasus pembunuhan Vina. Keluarga Vina juga tidak mengenal DPO yang baru saja ditangkap tersebut. Pegi disebut ditangkap di Bandung, sebulan setelah kasus Vina viral seiring penayangan film, Vina, sebelum 7 hari, di bioskop. Keluarga Vina berharap agar penanganan kasus ini dapat berjalan dengan baik dan transparan, serta kebenaran dapat terungkap demi keadilan untuk Vina. Terima kasih teman-teman sudah menonton.